Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu ala rasulillah wa ala ahli ni'matillah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan. Yang saya hormati Ketua Komite SDIT Zaid bin Sabit. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit, Ibu Nur Aini Wardati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDIT Zaid bin Sabit, Bapak Ibu Wali Murid SDIT Zaid bin Sabit yang sangat saya hormati. Bapak Ibu karyawan SDIT Zaid bin Sabit yang dimuliakan Allah. Anak-anak SDIT Zaid bin Sabit yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya, kenikmatan berupa kesehatan, lebih-lebih kenikmatan merdeka. Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati saat ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Di sini saya akan membawakan susunan acara pada peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang solih dan mendapat ridho Allah. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui umatnya Rasulullah fitini hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati. Di sini saya akan membawakan susunan acara pada malam tirakatan peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars JSIT. Acara selanjutnya yaitu bacaan surat Ar-Rahman. Acara selanjutnya sambutan dari Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit. Dan acara selanjutnya yaitu tauji. Disusul acara selanjutnya yaitu penutup, mengingat waktu yang sudah
ditentukan. Mari kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT. Hadirin semua dimohon untuk berdiri. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Indonesia kan berjaya.
acara nomor 3, yaitu bacaan surat Ar-Rahman yang akan dipandu beliau Ustadz Nur Hasan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, karyawan, dan juga Bapak Ibu wali murid dan anak-anak semuanya yang dirahmati Allah SWT. Mari kita bersama-sama membaca surat Ar-Rahman. Silahkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid dan anak semuanya untuk membuka mushaf Al-Quran, dibuka surat Ar-Rahman. Kita akan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafaha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Waqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal ardu wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhzatul akmam. Wal habbudul aswi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahrain yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi nastata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati ardi fanfudhu. La tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikum syuwadun min narin wa nukhasun fala tantashiran. Fabi ayyi ala'i
ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فأخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنت الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبقري حسان فبأي آلاء
ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Hasan yang sudah memandu jalannya pembacaan surat Ar-Rahman. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirojuddin Ihsan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu sekalian, guru, karyawan SDT Zaidin 1. Selamat atas terselenggaranya malam tirakatan dalam rangka 17 Agustus hari kemerdekaan kita Republik Indonesia yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, maka saya langsung saja ya untuk bahwa malam ini kita melaksanakan malam tirakatan. Salah satu tujuannya adalah bahwa kita mentirakati atau mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan kita. Nah, mungkin saya akan fokuskan para pahlawan yang dimaksud di sini adalah para pahlawan Islam, ya. Bukan pahlawan pejuang kemerdekaan. Siapa mereka? Mereka adalah salah satu di antaranya yang sangat penting, yang sangat terkait dengan kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan adalah para imam, para alim ulama, para salafus soleh yang telah meletakkan pondasi-pondasi keislaman, sehingga kita bisa berislam secara baik dan nikmat di kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka para imam itu sangat mendedikasikan kehidupannya untuk menegakkan dinul Islam dengan cara menegakkan keilmuan Islam, tafaqquh fiddin. Karena memang nilai Islam terhadap ilmu dan orangnya itu sangat menghargai sekali, ya. Salah satu contohnya adalah perkataan Mu'adz bin Jabal dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim, mengatakan, belajarlah ilmu, sesungguhnya ilmu adalah suatu kebaikan, mencari ilmu adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, bersungguh-sungguh terhadap ilmu adalah pengorbanan, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah. Nah, Bapak sekalian, hari ini ada satu tradisi Islam yang sepertinya missing link, ya, atau sepertinya terputus dari kita. Apa itu? Yakni tradisi untuk mencari ilmu yang dengan metode bersanad, ya. Mengapa harus bersanad? Nah, ternyata bersanad ini akan menjaga kemurnian Islam, ya. Sehingga prinsip-prinsip keislaman yang kita praktekkan hari ini sama bertahan dengan yang diamalkan oleh hingga baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah bahwa metode bersanad ini adalah karakteristik sekali, khas sekali, dan hanya dimiliki oleh umat Islam. Karena tanpa sanad ini, maka manusia akan bebas berbicara dengan apa saja, ya, berbicara apa saja dengan tanpa dasar, ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang termaktub dalam Sahih Muslim, al-isnad minad din, laulal isnad
laqala man syaa ma syaa. Artinya sistem sanad adalah bagian dari fondasi agama. Andaikan tidak ada sanad, orang akan berbicara agama sesuai hawa nafsu dan kepentingannya saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana para ulama terdahulu mencari guru-guru dalam rangka untuk menimba ilmunya? Nah, para ulama terdahulu, para ulama salaf ketika mencari ilmu, mereka yang pertama adalah mempertimbangkan kedalaman ilmu dari si guru itu. Yang kedua adalah ketersambungan sanad, ya. Yang ketiga adalah adab dari si guru. Konsistensi antara ucapan, perbuatan, juga integritas dari sang guru sangat diperhatikan. Muhammad bin Sirin, seorang ulama, termaktub dalam Muqaddimah Sahih Muslim berkata, ilmu sesungguhnya adalah bagian dari inti agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kemudian pakar Maqasidus Syariah Syekh Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat memberikan kriteria seorang guru. Ya, menurutnya guru adalah orang yang dapat menghantarkan para muridnya menjadi seorang pakar. Ya. Kata beliau bahwa mencari ilmu yang dapat menghantarkan seorang pelajar ke tahta adalah mengambil ilmu dari ahli yang telah mendalami secara menyeluruh. Guru itu telah mengamalkan ilmunya, dan guru itu juga pernah menjadi santri atau mulazamah dengan gurunya. Bapak-Ibu sekalian, lalu apa sajakah bahaya ketika ilmu-ilmu terutama yang sifatnya agama, ya, itu tidak kita lakukan secara bersanad, ya. Di antaranya adalah bahwa agama yang semula mendamaikan dan memberikan solusi justru membuat keruh dan melahirkan problem-problem. Betapa banyak, ya, orang yang tidak jelas sanad keilmuannya, mereka kemudian berbicara atas nama agama, ya, padahal adalah dasarnya hawa nafsunya mereka, ya. Akhirnya muncullah kerancuan dan kebingungan di tengah umat, ya. Dan ujung-ujungnya agama itu tercoreng citranya, ya. Nah, dengan bersanad, Bapak dan Ibu sekalian, maka kita akan meringkas waktu, ya. Yang kedua, kita akan mudah memahami karena langsung kita mendapatkan dari gurunya. Kalau kita lupa, kita langsung bertanya kepada guru kita tersebut. Kemudian menghindari kesalahan dan ada pertalian jiwa, ya, dengan si murid dengan gurunya. Ada kisah yang menarik, Syekh Ramadan Al-Buti, ya, ketika mengkaji ilmu, mengkaji kitab karangannya Syekh As-Sakandari, ya, yang berjudul Al-Hikam. Bapak Ibu pernah mendengar? Itu ada pernah beliau, Syekh Ramadan Al-Buti, pernah ingin memahami satu kalimat yang beliau sangat susah. Beliau sudah bertanya ke sana kemari, tidak mendapatkan solusinya. Nah, akhirnya beliau melakukan apa? Ziarah ke makam Syekh As-Sakandari itu. Dan kemudian dalam singkat cerita, akhirnya beliau kemudian terbuka wawasannya, entah lewat mimpi atau lewat apa, ya. Dan ini masalah ziarah, masalah mimpi di kalangan tentunya orang-orang soleh, ya. Tentunya adalah di kalangan orang-orang soleh, plus tentunya mereka adalah orang-orang ahli ilmu. Kalau Syekh Al-Buti ini ahli hadis, ya, di zaman kita yang kemarin barusan syahid dibom oleh orang yang ekstrim, ya. Itu hal seperti itu adalah hal yang biasa, ya. Mungkin kalau kita karena tidak terbiasa, jadi malah mungkin ada sebagian kita yang mencibir, hah, kok pakai mimpi segala. Nah. Kemudian Imam Syafi'i menegaskan bahwa siapa yang belajar otodidak maka akan menelantarkan hukumnya. Nah, artinya bukan kita mengharamkan otodidak, ya, tapi kalau kita tidak
kita hanya mengandalkan belajar sendiri tanpa guru, terutama dalam hal ilmu agama, maka itu akan berbahaya ya, akan menelantarkan hukum. Bapak Ibu sekalian, jadi hal-hal yang lain adalah ketika kita tidak berguru, bisa jadi pemahaman kita terhadap sebuah konsep Islam akan bisa over atau malah lower ya. Bisa radikal, bisa liberal, bahkan bisa sesat dan menyesatkan. Nah, contohnya yaitu tadi yang telah membom Syekh Al-Buti ya. Dia juga orang Islam ya. Dia melakukan bunuh diri. Dia mengatakan bahwa dia melakukan sebuah istishhad ya, sebuah amal untuk mati syahid ya. Dengan cara apa? Membunuh Syekh Al-Buti yang dia menganggap ini ulama yang ahli bid'ah karena banyak melakukan bid'ah ya. Kalau zaman dahulu, di zaman para sahabat itu kita kenal yang namanya Khawarij ya, Khawarij. Teman sekalian, ketika kita tidak berguru ya, kita tidak bersanad ilmunya, maka kita bisa memahami secara langsung, nggak bisa membedakan antara yang khilafiyah dengan yang prinsip atau qat'iyah ya. Setiap yang berbeda pandangan dengan kita, meskipun adalah masalah furu'iyah, maka akan kita anggap sebagai bid'ah, sesat dan neraka ya. Hal yang lain, maka si dai itu, kita sebagai pengambil ilmunya akan keras hati ya. Kelompoknya pengebom Bali ada yang sudah bertobat dan mengakui pertobatannya, menceritakan pengalamannya, mengapa mereka bisa seperti itu. Salah satu di antara mereka bahkan hafal kutubus sitah ya, 6 kitab hadis yang terkenal di dunia Islam itu hafal, tapi hafalnya secara otodidak, tidak pakai meguru. Nah, akhirnya memiliki pemahaman ekstrim dan dia kemudian mengkader ya murid-muridnya untuk bisa mengikuti dia, sehingga muncullah itu. Salah satunya adalah bom Bali. Nah, guru yang ideal seperti apa? Guru yang ideal adalah ada 3 ya, menurut para syekh. Yang pertama punya tazkiyah, yang kedua punya riwayat, dan punya dirayah. Tazkiyah artinya layak mengajar, punya integritas. Kemudian riwayat adalah bermakna berguru dan ilmunya bersambung ya, hingga pada Rasulullah atau pada para salafus soleh. Kemudian kalau dirayah berarti memahami teks secara baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tidak secara langsung berhubungan dengan manfaat profesi kita sebagai profesi Bapak Ibu sekalian sebagai guru, tapi paling kan nanti saya berharap ini menjadi sebuah wawasan buat kita semua untuk memulai dari diri kita sendiri ya, memulai untuk menerapkan sebuah tradisi Islam yang di zaman kita ini seperti missing link ya, seperti terputus begitu. Ya, tentunya dimulai dari yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau kita belum menemukan guru-gurunya yang punya sanad-sanad itu, ya kita mungkin bisa mulai dari YouTube ya dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan kita sambil berharap Allah Subhanahu wa taala membuka dan semakin membuka jalan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi dalam berislam, dan nanti insya Allah akan menjalar kepada bagaimana kita mengajar anak didik kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Saya haturkan kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit. Kepada beliau, Ibu Nur Aini Wardati, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kepada yang kami hormati Ibu Salamah Hidayatun selaku Korwil Disdikbud Kecamatan Mungkit beserta staf. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Dodi Indra Permadi MPH, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirojudin Ihsan beserta staf. Yang kami hormati pula Bapak Sunarso SSI selaku Ketua Komite SDIT Yat bin Sabit beserta jajarannya. Dan yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu Guru serta karyawan SDIT Yat bin Sabit, Bapak Ibu Wali Murid SDIT Yat bin Sabit kelas 1 sampai kelas 6 beserta anak-anakku semuanya kelas 1 ABC sampai kelas 6 ABC. Syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT pada kesempatan hari ini 16 Agustus 2021 kita semuanya diberikan kesehatan insya Allah dan iman serta nikmat-nikmat dari Allah yang lain sehingga pada malam hari ini kita semuanya dapat ikut hadir walaupun secara virtual untuk bersama-sama memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-76. Sholawat dan salam akan senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang setia di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu, serta anak-anakku semuanya, mewakili dari keluarga besar SDIT Yat bin Sabit, yang pertama kami mengaturkan selamat kepada negara kita, Republik Indonesia, yang pada saat ini memperingati hari ulang tahunnya yang ke-76. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya, 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 insya Allah. Di tengah-tengah pandemi yang sudah hampir kita lewati, kita laksanakan, kita nikmati hampir kurang lebih 1,5 tahun lebih ini, kita semuanya wajib bersyukur Bapak Ibu bahwa sampai saat ini kita semuanya masih bisa menikmati sehat. Setelah kemarin beberapa bulan yang lalu, kami semuanya, keluarga SDIT Yat bin Sabit pun juga terkena, walaupun bukan COVID ya, beberapa imbas dari keadaan pandemi saat ini, sehingga banyak dari PTK, bahkan tentu juga Bapak Ibu Wali Murid dan juga anak-anakku semua yang mengalami sakit. Tapi insya Allah, syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya sudah kembali sehat dan beraktivitas kembali. HUT RI yang ke-76 ini sangat istimewa karena kita laksanakan secara virtual, tanpa tatap muka, tanpa berkumpul bersama-sama, karena memang keadaan masih menghendaki demikian. Akan tetapi bukan berarti kita semuanya kemudian harus berpangku tangan, duduk manis, kemudian pasrah dengan keadaan. Nah, untuk itu, pelaksanaan salah satu acara pada malam hari ini adalah sebagai wujud dukungan dari SDIT Yat bin Sabit dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, walaupun dilaksanakan dengan sangat-sangat sederhana. Beberapa kegiatan sekolah terkait dengan HUT Republik Indonesia pada tahun ini, diantaranya adalah kegiatan pada malam hari ini, kemudian juga ada upacara yang insya Allah akan dilaksanakan pada esok hari, yang hadir ke sekolah hanya terbatas maksimal 30 pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi anak-anak tidak ikut upacara, tetapi anak-anak bisa menyaksikan upacara dari rumah ya. Ikut ya, bukan menyaksikan. Kemudian sebagian lagi Bapak Ibu guru dan karyawan juga mengikuti upacara dari rumah. Jadi pada tahun ini SDIT Yat bin Sabit hanya menyelenggarakan upacara secara virtual. Kemudian ada juga kegiatan sekolah memeriahkan HUT RI ini, diantaranya adalah lomba.
lomba ini adalah lomba untuk guru dan karyawan ya, yang kemarin sudah dilaksanakan dan insya Allah pengumumannya akan disampaikan besok. Ada 2 jenis lomba yang diikuti oleh Bapak Ibu guru dan karyawan. Ini diantara beberapa kegiatan untuk memeriahkan HUT RI walaupun sangat-sangat sederhana. Nah, terkait dengan kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan di bulan Juli. Sudah kita mulai dan pada saat ini sekolah sedang memproses syarat-syarat administrasi maupun perlengkapan sarana prasarana karena insya Allah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang sudah memberikan arahan bagi sekolah-sekolah untuk mengajukan permohonan izin pelaksanaan kegiatan belajar dengan cara tatap muka. Jadi mulai pada pekan kemarin, ini beberapa sekolah di tingkat sekolah dasar sudah mulai menyelenggarakan uji coba tatap muka. Nah, mudah-mudahan SDIT juga dapat segera mengikuti jadwal yang sudah ditentukan dari Korwil Disdikbud Kecamatan Mungkit. Dan mohon doa restu dari Bapak, Ibu, guru dan karyawan, Bapak, Ibu, wali murid, anak-anakku semuanya, persiapan-persiapan yang kami lakukan itu bisa secara maksimal sehingga nanti kita semuanya dapat segera melaksanakan uji coba pertemuan tatap muka terbatas. Nah, kami berharap adanya COVID-19 ini bukan kemudian menjadikan kita putus komunikasi, Bapak, Ibu ya, karena memang keadaan seperti ini, mau tidak mau dari guru ini juga harus banyak mengasah kemampuan IT-nya. Bahkan tidak hanya IT juga kesabarannya ya, karena memang kemarin di zona yang nyaman, belajar ketemu dengan anak-anak tanpa banyak menyentuh perangkat-perangkat elektronik, tapi kemudian saat ini itu diharuskan. Dan kami semuanya tetap berusaha untuk bisa memberikan pelayanan maksimal walaupun tidak ada gading yang tidak retak. Kemudian kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu wali murid, kami mohonkan kesabarannya ekstra ya Bapak Ibu, karena kita semuanya mengalami keadaan yang sama. Pandemi menyebabkan kita semuanya harus kreatif dalam membimbing anak-anak semuanya. Untuk itu kami haturkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu wali murid yang telah dengan sabar, telaten, sungguh-sungguh untuk mendampingi Ananda selama pandemi COVID ini berlangsung. Mudah-mudahan kita semuanya dapat segera melaksanakan pertemuan tatap muka walaupun masih uji coba dan itu belum mencakup 50% siswa. Insya Allah doa kita semuanya insya Allah akan didengar oleh Allah dan diijabah. Amin. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kami sampaikan juga bahwa SDIT Jaya bin Sabit walaupun masa pandemi ini juga kemarin sudah mengikuti beberapa lomba pada tahun ajaran yang lalu dan ini yang terbaru adalah lomba pesta siaga diwakili dari Barong Putra SDIT Jaya bin Sabit bersama dengan 3 Barong Kabupaten Magelang dapat maju mewakili tingkat Provinsi Jawa Tengah dan alhamdulillah meraih juara harapan 2. Nah, mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini nantinya meskipun lomba-lomba hanya diikuti secara virtual, secara online, kami semuanya dapat mengantarkan putra-putri, Bapak Ibu meraih sukses, meraih prestasi dan kejuaraan-kejuaraan dapat kita ikuti bersama-sama. Yang terakhir kami sampaikan mewakili dari sekolah mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kehadiran Bapak Ibu semuanya partisipasi kegiatan pada malam hari ini. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, kegiatan yang sudah dikemas itu tentu tidak akan ada artinya sama sekali. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada tim SDM dan tim kesiswaan SDIT Jaya bin Sabit yang sudah mengemas acara pada malam hari ini dengan sedemikian rupa sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila dalam pelaksanaan
acara kegiatan pada malam hari ini banyak kekurangan, banyak kehilafan, dan insya Allah kami senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian sambutan yang kami sampaikan mewakili dari keluarga besar SDIT Zaid bin Tsabit. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Ibu Kepala SDIT Zaid bin Tsabit yang sudah memberikan sambutan pada acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu Taujih yang akan disampaikan beliau Ustadz Nur Faizin, Ustadz yang tidak asing lagi dan karena beliau bukan orang asing. Beliau adalah asli Indonesia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassalim amma ba'du amin. Hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu, guru, wali murid, juga karyawan dan karyawati keluarga besar SDIT Zaid bin Tsabit yang kami banggakan, anak-anak yang kami cintai, wabil khusus kepada Ibu Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Tsabit, Ibu Aini Nurwadarti yang sangat kami hormati. Alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini, malam yang penuh bersejarah, yaitu 17 Agustus 2001, kita bisa bersama-sama untuk berjumpa kembali di acara Zabitsa atau kabar Zabitsa, kajian bareng Zabitsa yang sudah kesekian episodenya. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang sangat kami hormati, sedikit pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji seputar atau yang berkaitan dengan peringatan 17 Agustus yang sudah menjadi kebiasaan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada malam 17 Agustus ada momen yang bisa kita lakukan dari berbagai macam cara. Ada yang mengadakan lomba, ada yang mengadakan tirakatan, ada yang mengadakan berbagai macam pernik-pernik, hias desa, hias rumah, lampu, dan sebagainya. Nah, maka di SDIT Zaid bin Tsabit, acara malam tirakatan ini kita isi dengan banyak muhasabah. Tadi sudah kita bersama akan mendengarkan surah Ar-Rahman. Kemudian juga pada kesempatan hari ini sedikit kita akan lantas bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam mengisi kemerdekaan itu. Karena merdeka itu bukan gratis, tapi ini adalah sebuah anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya, khususnya di negara kita Indonesia tercinta ini. Di dalam pembukaan UD 45 sudah dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, di situ dijelaskan atas berkat rahmat Allah. Jelas ya bahwa kemerdekaan itu tidak hanya melulu karena perjuangan para pahlawan, tapi ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, lantas apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sebagai seorang muslim, dalam mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneruskan perjuangan beliau agar Indonesia ini menjadi benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai, tentram, tapi mendapat ridho al-ghafur, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ada sebagian masyarakat yang dalam memperingati kemerdekaan ini tidak ada hubungannya sama sekali, bahkan cenderung lebih terkesan hura-hura. Saya yakin ketika pahlawan-pahlawan yang memerdekakan Indonesia ini melihat, menyaksikan akan menangis. Ada sebagian yang justru di malam 17 Agustus mereka minum-minuman keras, kemudian hura-hura yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemerdekaan. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjuk menjadi khalifatul fil ardh, jadi pemakmur di muka bumi ini, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kata Allah dalam Al-Qur'an disebutkan di situ dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, berrukuklah kamu dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu dan kerjakanlah, lakukan perbuatan yang baik, la'allakum tuflihun. Kamu nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan ketika kita melakukan kebaikan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, anak-anak semuanya, di dalam surat Al-Furqan Allah berikan bagaimana ciri-ciri seorang ibadur rahman, ciri-ciri ibad hamba Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama, ciri-ciri hamba Allah yang baik adalah walladzi wa ibadur rahmanil alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, ciri-ciri yang pertama ibadur rahman, hamba-hamba Allah adalah di surat Al-Furqan ayat 62 ini, 63 ini disebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dia tidak menyombongkan diri. Nah, ini yang pertama, ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang baik, dia tidak sombong, tidak takabur, karena yang berhak sombong itu hanya Allah, karena Allah mempunyai sifat akbar, kabir. Kalau manusia sombong, takabur, berarti akan menyamai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ciri ibadur rahman yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di muka bumi ini tidak menyombongkan diri. Nah, sombong itu apa? Banyak yang mengatakan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri orang hamba Allah, ciri-ciri hamba Allah yang kedua adalah wa idza khotabahumul jahiluna qalu salam. Ciri hamba Allah yang baik yang kedua adalah wa idza khotabahumul jahiluna qalu salam. Ketika disapa dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahli maksiat, qalu salama, orang itu justru mengucapkan kata-kata keselamatan. Jadi tidak perlu kita sebagai seorang muslim kata-kata yang jorok dibalas dengan kata-kata yang jorok. Maka di sini disebut qalu salama, katakanlah dengan kata-kata keselamatan ketika kita disapa oleh orang-orang jahil. Kemudian yang ketiga, ciri ibadur rahman yang ketiga adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah, yaitu orang-orang yang di malam hari dia sujjadan wa qiyamah, dia mendirikan qiyam, dia mulai mendirikan sholat malam. Untuk apa? Maqam mahmudah, agar dia mendapatkan makom yang mulia. Ini ciri ibadur rahman. Yang ketiga adalah mendirikan sholat di malam hari atau qiyamul lail. Kemudian yang keempat,
Walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Ciri yang keempat adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Allah Tuhan kami, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam dalam sholat kita, tahiyat kita, sering kita berdoa kepada Allah, min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian juga mohon dijauhkan dari neraka jahanam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dan apabila orang-orang itu berinfak, lam yusrifu, dia tidak boros. Walam yakmuru, tapi juga tidak kikir. Nah, di sini disebutkan ciri-ciri ibadur rahman adalah dia berinfak, tapi infaknya yang proporsional. Kalau bahasa Jawanya, gajah ngendok gajah, banyak ngendok banyak, emprit ngendok emprit. Dan sampai kita ingin berinfak justru seperti lilin, menerangi orang lain. Semua hartanya diinfakkan, tapi keluarganya masih butuh sekolah, masih butuh bayar sekolah, masih butuh ini. Tapi justru kita infakkan ke seluruhnya sehingga keluarganya terlantar, ini juga tidak tepat. Maka di sini disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu, tapi juga tidak kikir, wa kana baina dzalika qawama, tapi yang proporsional. Ini ciri ibadur rahman yang keenam. Kemudian yang ketujuh yaitu walladzina la yad'una ma'allah. Surat Al-Imran, surat Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Ya, jadi tidak musyrik, tidak melakukan kemusyrikan. Nah, musyrik itu apa? Membuat tandingan-tandingan, membuat sekutu-sekutu, membuat kecintaan pada selain Allah. Ada yang membuat kecintaan dengan jimatnya, kecintaan dengan hartanya, kecintaan dengan golongan atau partainya dan sebagainya, sehingga membuat Allah cemburu. Nah, maka ciri hamba Allah yang selanjutnya adalah la yusyrik, tidak menyekutukan Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak menyekutukan Allah. Karena musyrik ini adalah sebuah amalan yang akan menghapus segala dosa-dosa, segala pahala-pahala kita akan terhapus. Dan di surat yang lain Allah katakan tidak akan diampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ciri hamba Allah yang selanjutnya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah illa bil haqq, kecuali ada alasan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di akhir zaman ini di negeri kita sering dengar pembunuhan terjadi di mana-mana. Ada seorang anak yang membunuh ayahnya, ada seorang ayah yang membunuh anaknya, ada seorang istri yang membunuh suami, dan sebaliknya. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Maka di surat Al-Furqan ini kita sebagai seorang muslim disebutkan wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Kita diharamkan untuk membunuh satu nyawa saja, itu satu nyawa seorang muslim itu dibanding dengan dunia dan seisinya itu lebih berharga satu nyawa. Maka sebagai seorang muslim yang baik, wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Tidak boleh membunuh apapun alasannya, kecuali memang yang dibenarkan, ada alasan yang syar'i. Setelah itu di surat masih ke yang 68, wala yaznun,
dan tidak berzina. Jadi ibadur rahman yang selanjutnya wala yaznun, tidak berzina, tidak melakukan perselingkuhan, tidak melakukan perzinahan. Kemudian di ayat selanjutnya setelah wala yaznun, yaitu yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kemudian dia bertaubat, melakukan taubat. Ciri yang selanjutnya ibadur rahman adalah melakukan taubat, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya yang tidak akan diulangi lagi. Maka kami dari SDIT Zaid bin Sabit mewakili SDIT, marilah kita bersama-sama introspeksi pandemik yang sudah beberapa tahun ini tidak hilang-hilang. Ada baiknya kita introspeksi, kita taubatan nasuha, kita taubatan nasional, taubat nasional, mengakui segala dosa-dosanya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah bertobat wa amila amalan sholih, kemudian setelah itu melakukan amal-amal soleh, melakukan amal-amal kebaikan, infak, sedekah, silaturahim dan sebagainya. Ini adalah amalan soleh. Karena apa? Manusia ini akan menempati 3 rumah. Yang pertama rumah setelah lahir, kemudian rumah setelah mati, dan rumah setelah hari kiamat. Nah, rumah setelah lahir, yaitu di dunia ini kita akan menempati rumah yang berbagai macam perniknya, ada yang dicat, di macam-macam, dan menghabiskan dana ratusan juta. Ini hanya kita akan menempati sementara. Setelah itu tidak akan kita kembali. Tapi begitu semangatnya. Kemudian setelah ini rumah yang kedua, yaitu rumah yang setelah hidup ini, setelah lahir, yaitu di kuburan. Nah, hanya berapa meter. Yang rumah-rumah yang pertama itu akan kita tinggalkan. Nah, setelah tinggal di rumah yang kedua, di rumah yang ketiga, yaitu kita akan budal yang ketiga, yaitu rumah setelah hari kiamat. Nah, kita akan boyongan. Nah, ibaratnya kita akan pindah rumah dari rumah desa ini ke desa yang lain. Tentunya kita harus mempersiapkan rumah dulu sebelum kita pindah. Kita harus punya dulu, beli dulu. Kalau kita mau pindah ke Jakarta, mau boyongan ke Jakarta, kan ya harus beli dulu. Harus kita renovasi dulu, kita perbaiki dulu. Caranya bagaimana? Ya, kalau kita di sini mau ke Jakarta, ya transfer dulu. Transfer, banyak uang, terus dibuat. Baru setelah pindah, kita sudah punya sanggup, punya bekal. Nah, begitu juga nanti kita akan budal ke akhirat. Sampai sekarang kita tidak pernah transfer, tidak pernah apik-apik rumah kita. Nah, transfernya bagaimana? Ya transfer pahala ini, supaya nanti kita rumahnya bagus, rumah yang ketiga. Transfernya apa? Ya sedekah kita, mendengarkan ceramah ini, tilawah, itu adalah transfer akhirat, rumah masa depan kita yang abadi. Nah, kalau kita tidak pernah transfer, tidak pernah amalan soleh, maka kita tidak akan punya rumah yang bagus, atau bahkan tidak layak huni. Nah, ini adalah ciri hamba Allah yang selanjutnya adalah dia bertobat, kemudian beramal soleh. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, di surat Al-Furqan ini masih ayat yang ke-71 ini, ciri ibadur rahman yang selanjutnya adalah walladzina la yashhaduna zura, yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ya, walladzina la yashhaduna zura, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak memberikan sumpah palsu. Ketika kita diamanai untuk menjadi saksi, maka tidak boleh memberikan sumpah palsu atau memberikan sumpah yang tidak benar. Ini termasuk
dosa besar. Dalam surat Al-Furqan ini Allah katakan walladzina la yashhaduna dzura. Kemudian di ayat selanjutnya ciri ibadur rahman, surat Al-Furqan yang ke-73, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahiru 'alaiha summau wa umyana. Yang di surat yang ke-73 ini Allah katakan, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Nah ini Masya Allah, ketika diberi peringatan tidak bersikap sebagai orang tuli dan buta. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, di era milenial semacam ini, era digital, semua serba canggih. Hari ini terjadi di luar negeri, hari ini juga kita bisa mengakses. Di era semua serba canggih ini, banyak sebagian masyarakat kita yang lebih memperhatikan berita-berita negatif daripada berita-berita positif. Ketika ada berita-berita yang negatif, dia langsung connect, kemudian mendiskusikan dan kalau perlu ditambah-tambahi. Salah satu contoh, ketika ada seorang ustadz yang melakukan cabul, walah begitu responnya masyarakat. Ketika ada seorang kiai, orang alim melakukan kesalahan sedikit saja, begitu mereka responsif. Tapi adakah di antara masyarakat kita yang ketika ada informasi, entah itu pengajian, entah itu bakti sosial, kemudian mereka respon, fast respon, tidak ada. Hanya sekitar 10% yang begitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ketika mendapat informasi nanti akan ada kajian Japitsa, Bapak Ibu semua fast respon, cepat menanggapi respon, kemudian mendengarkan. Nah, di sini disebutkan di surat Al-Furqan ini, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahiru 'alaiha summan wa umyana. Ketika ada informasi tentang ayat-ayat Quran, tentang kebaikan, dia tidak bersikap sebagai orang tuli dan bisu. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri ibadur rahman yang selanjutnya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri-ciri hamba Allah yang selanjutnya adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana ya Tuhan kami, hablana berikan kepada kami, min azwajina dari istri kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami, qurrata a'yun, pandangan yang menyejukkan, waj'alna dan jadikanlah mereka anak-anak kami lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Maka Bapak Ibu jangan sampai lupa setiap habis sholat bacalah doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri yang dan anak-anak yang menyejukkan pandangan, dan jadikan anak-anak kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu tepat sekali menyekolahkan anak-anak putra-putrinya di SDIT Zaid bin Sabit. Karena dengan begitu kita akan berikhtiar membuat sebuah wasilah untuk menjadi anak-anak yang salih, yang nanti akan berguna bagi keluarga. Qurrata a'yun, jadi pandangan yang menyejukkan. Karena kalau hanya kita menyekolahkan agar anak itu menjadi pinter, ini belum tentu benar. Tapi kalau agar anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa, pasti anak itu akan menjadi benar. Kalau banyak ilmu itu belum tentu takwa. Tapi kalau banyak ilmu, banyak takwa akan menjadikan qurrata a'yun. Kita lihat banyak orang yang korupsi itu adalah orang-orang pintar, tapi tidak benar. Tapi lihatlah mereka-mereka yang ahlul Quran,
ahlul ilmi. Meskipun tidak pintar, tapi dia adalah orang-orang yang benar. Dan ini yang kita harapkan bersama. Istri yang solih, yang menunjukkan pandangan, dan anak-anak yang solih, solihah, yang akan menjadikan qurrata a'yun. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, demikian beberapa ciri ibadur rahman. Kalau boleh saya simpulkan, ciri-ciri hamba Allah yang baik. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan lembah manah, dengan tawadhu, tidak bersikap sombong. Kemudian juga dia berinfak di jalan Allah, tidak boros tapi juga tidak kikir. Kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak berzina. Kemudian juga mendirikan qiyamul lail. Kemudian bertobat, beramal soleh. Juga tidak menjadi sumpah atau menjadi saksi palsu. Kemudian juga tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala ghayah, menjadi tujuan utamanya, dengan cara berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik Bapak Ibu, kalau seandainya kaum muslimin mau mengkaji surah Al-Furqan ini, ayat 73 sampai akhir ini, maka yang terjadi adalah saya yakin Indonesia ini akan mengalami kemajuan. Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena di Al-Quran dalam surat lain Allah katakan, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nah, kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan barokah dari langit dan dari bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kepada kita semuanya agar lebih baik, agar menjadi ibadur rahman sesuai dengan surat Al-Furqan ini. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan kesolihan-kesolihan, dengan amal-amal solih, agar Indonesia ini Allah ridhoi, Allah ampuni, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekali lagi, merdeka, merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Indonesia ke depan lebih maju, lebih bagus, dan lebih bertakwa masyarakatnya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Saya aturkan kepada Ustadz Faizin yang sudah menyampaikan taujih mengingat perjuangan para pahlawan. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup. Mari kita membaca istighfar 3 kali dan diteruskan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesalahan semua saya mohon maaf. Akhiron billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka.